Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seiring perkembangan zaman, teknologi yang digunakan manusia semakin berkembang. Sekarang kita bisa menikmati alat-alat seperti HP dan alat-alat digital lainnya. Tetapi yang sering kita lupa adalah perjuangan-perjuangan ilmuwan Islam terdahulu yang mendedikasikan dirinya untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa menikmati alat-alat yang kita gunakan hingga hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat pada abad ke-7 lahirlah seorang sosok ilmuwan Islam, yaitu seorang yang bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Beliau lahir di daerah Khwarizm yang sekarang menjadi negara Uzbekistan. Beliau memiliki keinginan mencari dan menuntut ilmu yang besar yang mendorongnya untuk merantau ke negeri Persia yang sekarang adalah negeri Iran. Di sana ia menulis kitabnya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang berisi teori-teori yang menjadi landasan matematika kita sekarang, yaitu aljabar dan algoritma. Dan kedua tanpanya kita tak akan mempunyai handphone, kita tak akan mempunyai laptop, kita tidak akan mempunyai barang-barang digital yang memerlukan algoritma yang ditulis oleh Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu dapat mencapai dan menemukan inovasi-inovasi mereka karena mereka berpegang teguh dengan Islam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah.
yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antaramu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya Allah. Dan Allah Maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja banyak ilmuwan lain yang berjuang di jalan Allah dan menuntut ilmu-ilmu yang kita gunakan hingga sekarang. Salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga lahir di daerah Afghanistan dan beliau lahir kepada kedua orang tua yang solih dan solihah sehingga beliau bisa menjadi hafiz pada umur 10. Keingintahuan Ibnu Sina sangatlah tinggi. Beliau merantau dari negeri asalnya, dari Afghanistan ke Bukhara, ke Hamadan. Karena beliau dan kenapa beliau ke tempat yang jaraknya bisa mencapai 1000 km itu, ke Hamadan yang jaraknya 1000 km jauhnya dari Afghanistan, tentu saja untuk mencari ilmu. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina menciptakan karya-karya dengan pengetahuan dan filosofi yang kita gunakan hingga hari ini. Seperti salah satu kitabnya yaitu Al-Qanunul Fittib yang menjadi patokan perkembangan ilmu kedokteran selama ratusan tahun ke depan. Beliau merangkum semua ilmu kedokteran pada masa itu. Dedikasi yang perlu dilakukannya sangatlah besar. Dan Ibnu Sina dapat melakukan semua itu karena dia selalu mengingat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang mengatakan, "Waman salaka tariqa yaltamisu fihi ilmu sahlallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sehingga hadirin jamaah sekalian, marilah kita mencari ilmu sejauh-jauhnya agar kita bisa dimudahkan dalam menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, dalam era akhir zaman ini kita dihadapi dengan banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan seperti ghazwul fikr dan informasi-informasi palsu. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat menjadi Al-Khawarizmi, kita menjadi Ibnu Sina, kita bisa menjadi Al-Kindi dan ilmuwan-ilmuwan di zaman kita dan membangun kembali kejayaan Islam. Barakallahu alaikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.